Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa sekalian, apakah hari ini semua hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Siswa. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan keempat, yaitu materi pokoknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan keempat ini adalah mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok materinya, apakah mahasiswa sudah memahami apa itu faktor? Apakah mahasiswa sudah memahami apa itu faktor? Iya, faktor adalah penyebab atau unsur yang dapat mempengaruhi sesuatu. Ya, faktor adalah penyebab atau unsur yang mempengaruhi sesuatu. Ya, contohnya adalah sekarang ini adalah faktor cuaca. Nah, jadi faktor cuaca itu dapat mempengaruhi hasil panen. Terus cuaca hujan dapat menghambat aktivitas seseorang di luar rumah. Nah, itu adalah contoh faktor. Ya, kemudian pada materi ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Jadi pendidikan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada di sini ada klasifikasi faktor. Faktor pendidikan itu yang ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor Eksternal. Nah, faktor internal itu faktor dari dalam. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu atau peserta didik. Nah, dia terbagi dua, yaitu kondisi fisik dan kondisi psikologis. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, lingkungan sosial, ekonomi dan geografis serta kebijakan pemerintah. Itu adalah faktor eksternal. Ya. Yang pertama faktor individu atau faktor internal yang berasal dari dalam diri individu atau peserta didik. Itu dia terbagi atas dua juga, yaitu kondisi fisik dan kesehatan dan juga kondisi psikologis. Nah, dari faktor kondisi fisik atau kesehatan yang baik penting untuk mendukung proses belajar yang efektif, sakit-sakitan atau gangguan psikologis dapat menghambat konsentrasi dan produktivitas belajar. Yang kedua, kondisi psikologis, motivasi belajar, kemampuan intelektual dan juga minat dan bakat. Jadi motivasi belajar, semangat atau dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar sangat mempengaruhi hasil pendidikan. Jadi siswa harus termotivasi, harus lebih aktif, tekun dan mampu mengatasi kesulitan belajarnya. Yang kedua, kemampuan intelektual, tingkat kecerdasan atau kemampuan berpikir juga berperan penting meskipun bukan satu-satunya penentu. Kemampuan intelektual mempengaruhi cara seseorang menyerap, mengolah dan mengaplikasikan informasi. Kemudian yang ketiga adalah minat dan bakat. Siswa akan lebih mudah menyerap pelajaran jika sesuai minat dan bakatnya. Nah, itu adalah faktor individu atau faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang berikut faktor eksternal. Yang faktor eksternal yang pertama adalah faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini juga terbagi atas tiga, yaitu pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, dan juga hubungan emosional dan moral. Nah, pendidikan orang tua itu sangat penting agar mampu membimbing anak secara akademik. Nah, kemudian yang kedua, kondisi ekonomi keluarga. Keluarga yang mampu secara ekonomi dapat menyediakan sarana belajar seperti buku, internet, atau teks tambahan. Yang ketiga adalah hubungan emosional dan
adalah faktor sekolah. Nah, faktor sekolah itu apa saja? Faktor sekolah itu juga ada 3, yaitu kualitas guru, fasilitas pelajar, dan juga kurikulum dan pendidikan. Nah, kualitas guru itu harus kompeten, secara efektif dan menginspirasi siswa. Kemudian fasilitas pelajar dalam hal ini kelas, laboratorium, perpustakaan sangat mempengaruhi proses kelancaran belajar mengajar. Kemudian kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum yang relevan dan metode pengajar yang variatif dan menarik dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Jadi harus menyediakan metode yang sesuai dengan materi yang akan diberikan oleh peserta didik. Yang ke faktor eksternal yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial. Nah, faktor lingkungan sosial ini juga ada 3, yaitu pengaruh teman sebaya, budaya dan nilai sosial, dan juga keamanan lingkungan. Nah, pengaruh teman sebaya ini adalah teman yang positif dapat saling mendukung dalam belajar, sedangkan teman yang negatif bisa menjadi sumber distraksi. Kemudian masyarakat yang menghargai pendidikan akan mendorong anak-anak untuk rajin belajar dan berprestasi. Kemudian lingkungan yang aman dapat memberikan rasa tenang dan nyaman bagi anak untuk belajar. Yang berikut adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ada 2. Kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas wilayah. Nah, kesenjangan ekonomi yaitu anak-anak dari keluarga miskin seringkali kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak. Kemudian aksesibilitas wilayah itu adalah contohnya daerah terpencil atau tertinggal sering menghadapi tantangan seperti kurangnya tenaga pengajar, kemudian fasilitas terbatas dan sulitnya transportasi ke sekolah. Dan yang terakhir adalah faktor kebijakan pemerintah. Itu ada 3, ada anggaran pemerintah, ada program wajib belajar dan beasiswa, kemudian pengembangan kurikulum nasional. Nah, anggaran pemerintah ini pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan sektor pendidikan. Jadi dalam hal ini ada dana BOS, kemudian ada dana untuk pembangunan sekolah, ada juga dana untuk sarana dan prasarana. Kemudian program wajib belajar dan juga beasiswa. Nah, pemberian beasiswa membantu mengurangi angka putus sekolah. Jadi sekarang ada Kartu Indonesia Pintar untuk anak sekolah. Kemudian yang berikut pengembangan kurikulum nasional. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, sekarang kurikulum juga sudah ganti dengan menteri yang baru. Jadi kurikulum Merdeka sekarang lagi sosialisasi untuk kurikulum yang baru, yaitu kurikulum berdasarkan tingkat aksi. Seperti itu nanti baru dipelajari di materi yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kami sampaikan, mulai dari faktor individu, keluarga, sekolah, lingkungan sosial, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi materi kita pada hari ini sampai di sini, apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan? Saya silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini pertanyaan saya di bagian faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh teman sebaya, di mana pengertiannya itu teman yang positif dapat saling mendukung dalam belajar, sedangkan teman yang negatif bisa menjadi sumber distraksi. Pertanyaan saya, apakah Ibu bisa menjelaskan bagaimana teman yang negatif bisa menjadi sumber distraksi tadi? Saya kembali kepada Ibu. Saya pertanyaan saya, terima kasih. 3. Oke, terima kasih Siti Fajar atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi
faktor lingkungan sosial dalam hal ini pengaruh teman sebaya. Dalam hal ini teman yang negatif bisa menjadi sumber distraksi. Ya, distraksi itu adalah segala hal yang dapat mengalihkan perhatian kita pada fokus utama. Ya, jadi teman negatif yang menjadi sumber distraksi itu bisa mempengaruhi perhatian kita dari fokus utama kita tadi. Jadi kayak misalnya kita sedang fokus belajar atau menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas sekolah, kemudian dipengaruhi oleh teman yang negatif. Nah itu. Jadi sedangkan faktor distraksi, sumber distraksi itu bisa berasal dari dalam diri individu, bisa juga berasal dari luar individu. Nah, dari luar individu tadi yang berasal dari teman yang negatif tadi. Tapi kalau berasal dari dalam diri kita itu misalnya merasa lapar atau merasa haus, kemudian pengaruh HP atau misalnya bunyi HP, itu yang akan mengalihkan perhatian kita dari fokus utama kita. Nah, itu berasal distraksi yang berasal dari dalam diri kita. Sedangkan distraksi yang berasal dari luar diri kita, misalnya pengaruh teman yang negatif, itu dia bisa mengalihkan perhatian kita dari fokus utama kita, yaitu dari fokus belajar kita tadi. Dia mengalihkan dengan mengajak berbicara atau mengajak kita untuk jalan dan lain sebagainya, untuk meninggalkan fokus utama kita tadi. Nah, itu adalah pengaruh teman negatif yang bisa menjadi sumber distraksi. Apa sudah dimengerti? Iya, Bu. Itulah materi kita pada hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Sampai di sini sudah paham ya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Semoga nantinya bisa dipahami. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, yaitu ada faktor fisik dan juga faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu ada faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, dan faktor kebijakan pemerintah. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dengan pokok materi yang berbeda. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.